Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita kembali pada hari Minggu ini, Minggu 4 Oktober 2020, diambil dari Nas Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunkannyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini diberi judul "Setara di Hadapan Tuhan". Apa yang mau kita ambil artinya, atau apa yang mau kita ambil hikmatnya dari topik minggu ini? Dikatakan setara di hadapan Tuhan. Apa maksudnya
disebutnya dengan setara. Setara adalah sejajar. Setara adalah sebanding. Setara adalah sama derajatnya, sama panjang, sama pendek, tidak timpang, dan tidak berat sebelah. Sama tingkatannya. Itulah yang disebut dengan setara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau begitu ada beberapa hal yang boleh kita perhatikan menjadi nas khotbah pada hari ini. Yang pertama dikatakan dalam ayat 18a. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Inilah alasan mengapa Allah menciptakan atau memberikan seorang penolong kepada manusia. Itu laki-laki, Adam, manusia yang pertama. Sebutan manusia pada awalnya ditujukan kepada laki-laki, yaitu Adam. Kata tidak baik bukan berarti buruk. Sebab kita tentu ingat Allah sendiri yang mengatakan bahwa semua yang diciptakannya itu adalah baik kelihatannya. Maka kalau dikatakan di sini tidak baik bukan berarti buruk, tetapi tidak baik dalam arti kesendirian. Itu makanya Tuhan mempersiapkan pasangan bagi Adam. Tuhan mempersiapkan seorang penolong yang sepadan bagi Adam, agar ia tidak sendiri, agar ia tidak buruk, tetapi memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena berdua tentu lebih baik daripada seorang diri saja. Karena tak kalah menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, kalau berdua sudah ada teman untuk bertukar pikiran, berdiskusi, menjadi kuat karena ada teman menolong, ada teman menopang, ada teman berbagi, saling membantu. Dari situ kita mau melihat bahwa manusia benar-benar adalah manusia makhluk sosial, makhluk yang tak bisa hidup sendiri, makhluk yang benar-benar membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Manusia itu makhluk sosial yang tak bisa lepas dari hubungannya pada manusia yang lain. Saudaraku yang terkasih, memang sering sekali nas ini kita dengarkan ketika dalam pemberkatan pernikahan. Tapi sebenarnya banyak hal yang boleh diambil pelajaran dari nas kita ini. Kalau dalam pernikahan, tentu dalam berumah tangga, masing-masing suami, masing-masing istri memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, memiliki keterbatasan. Masing-masing juga memiliki karakter yang berbeda, memiliki sifat yang berbeda, pemikiran yang berbeda, pola pikir yang berbeda, bahkan bentuk tubuh yang berbeda pula. Dan hendaklah setiap suami dan istri mengingat bahwa masing-masing suami dan istri itu memiliki perbedaan. Justru dengan perbedaan itulah kita menjadi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sekiranya kita semua sama, sekiranya semua perempuan di dunia ini sama, bisa kita bayangkan betapa bingungnya para suami melihat, mengenal mana istrinya. Tapi bersyukurlah di dalam perbedaan itu Tuhan mencipta kita. Bersyukurlah dengan perbedaan itu kita menjadi memahami, kita menjadi mengenal, kita menjadi saling mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi pasangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat 18b dikatakan Tuhan memberikan penolong yang sepadan. Agar manusia itu tidak sendiri, maka Tuhan menciptakan binatang-binatang. Segala jenis binatang diciptakan Allah. Lalu setelah semua diciptakan, Allah membawa semua binatang itu kepada Adam, supaya Adam memberi nama kepada binatang itu. Artinya Adam, manusia pertama itu diberi tanggung jawab, diberi tugas untuk memberi nama kepada setiap binatang itu. Dan setelah semua binatang itu diberi nama oleh Adam,
Adam tetap merasa hidupnya belumlah lengkap. Adam merasa hidupnya belumlah sempurna. Karena dia belum menemukan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Karena binatang benar ciptaan Allah, tetapi kepada binatang Allah tidak menganugerahkan roh kepada dia. Sehingga binatang tidak bisa diajak berbicara, tidak bisa diajak berdiskusi, tidak bisa diajak bertukar pikiran untuk mengungkapkan hal-hal yang ada dalam hati dan pikiran. Maka sekali lagi sebagai manusia, Adam sangat memerlukan seorang yang sepadan dengan dia. Dengan berinteraksi akan lahirlah komunikasi yang baik. Dan di dalam komunikasi yang baik itu akan timbul sikap saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Binatang tidak sepadan dengan manusia. Sebab sekali lagi Tuhan tidak menganugerahkan roh, tidak memberikan rohnya kepada binatang. Maka Tuhan menciptakan manusia lain, yaitu Hawa yang diberi nama perempuan, diberikan kepada Adam sebagai penolong yang sepadan dengan dia. Dari perkataan sepadan, maka dapat dipahami di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan itu sejajar. Laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya. Laki-laki dan perempuan itu sama harganya. Laki-laki dan perempuan itu sama nilainya. Suami dan istri itu sama-sama manusia yang masing-masing diberi anugerah, yang sama-sama menerima anugerah, menerima keselamatan yang dari Tuhan. Maka suami dan istri harus hidup saling menghormati. Walau tadi ada perbedaan-perbedaan, ada kekurangan, ada kelemahan, ada keterbatasan, tetapi bukan berarti suami menganggap dirinya jauh lebih hebat, suami menganggap dirinya jauh lebih tinggi, dan perempuan dianggap rendah. Tetapi terpanggil untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Yang ketiga dikatakan di dalam ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari daging. Ketika Allah menciptakan Hawa, perempuan itu, Tuhan terlebih dahulu membuat Adam tertidur pulas. Pada saat Adam tertidur pulas itulah Allah bekerja. Allah bekerja menjadi ahli bedah. Di saat Adam tertidur pulas itu, Allah bekerja mengambil tulang, salah satu tulang rusuk Adam. Sama sekali dalam tidurnya Adam tidak tahu apa yang diperbuat Allah kepadanya. Dan itulah misteri bagi Adam. Saudara yang terkasih, kalau dipikir-pikir ya, kenapa harus dari salah satu tulang rusuk Adam? Mengapa Allah tidak menciptakan perempuan itu sama seperti menciptakan Adam? Diambil dari tanah, ditiupkan nafas kepadanya lalu hidup. Bukankah Allah sanggup untuk melakukan itu? Tetapi sekali lagi, justru Allah mengambil salah satu tulang rusuk dari Adam. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Santo Antonius, bahwa perempuan itu tidak diambil dari bagian kepala sehingga menjadi penguasa, menguasai ataupun disembah. Tidak diambil pula dari bagian kaki untuk diinjak-injak. Tetapi perempuan itu diambil dari tulang rusuk yang dekat dengan hati untuk dikasihi. Lalu mengapa Adam berkata tulang dari tulangku, daging dari dagingku? Itu berarti bahwa perempuan itu, Hawa itu adalah bagian dari tubuh, bagian dari badan, bagian dari hidup Adam, bagian dari hidup manusia pertama, yaitu laki-laki itu. Apa yang dirasakan oleh Hawa harus Adam mampu merasakannya. Apa yang dirasakan oleh Adam, Hawa pun mampu merasakannya. Karena apa? Hawa diambil dari salah satu tulang rusuk Adam.
diambil dari salah satu anggota tubuh dari Adam. Maka apa yang dirasakan oleh Hawa, Adam pun mampu merasakannya. Seandainya perempuan itu diambil dari tulang rusuk binatang, tentulah Adam tidak mampu merasakan apa yang dirasakan oleh Hawa. Itu sebabnya jika ada seorang laki-laki, jika ada seorang yang menyakiti, melukai, menyiksa istrinya, berarti dia sama saja menyiksa, menyakiti, melukai dirinya sendiri. Karena apa? Hawa, perempuan itu diambil dari salah satu tubuh, salah satu tulang rusuk Adam. Maka sekali lagi, hendaklah hidup saling mengasihi. Karena kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari manusia yang lainnya. Hidup saling mengasihi. Keempat, dikatakan dalam ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hubungan keluarga itu menunjukkan betapa kuatnya ikatan. Hanya kematian yang boleh memisahkan hubungan suami istri itu. Kata meninggalkan bukan berarti seorang laki-laki tidak boleh lagi menjalin hubungan yang baik dengan keluarganya, dengan orang tua. Seorang anak bukan tidak boleh lagi membahagiakan orang tuanya. Seorang anak bukan tidak boleh lagi membahagiakan, memiliki waktu bersama dengan orang tuanya. Hendaklah setiap orang tua memberi kebebasan kepada anaknya di dalam menjalankan rumah tangganya. Sering kita mendengar ada banyak rumah tangga yang hancur, ada banyak keluarga yang hancur karena orang tua terlalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Tugas orang tua hanyalah berdoa. Orang tua bukan pengambil keputusan di dalam rumah tangga anaknya. Orang tua hanya mendoakan agar semua kehidupan rumah tangga anak-anaknya berjalan dengan baik. Bukan penentu, apalagi pengambil keputusan di dalam rumah tangga anak-anaknya. Biarkan mereka mandiri, biarkan mereka menentukan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak, bagi kehidupan keluarga masing-masing. Yang terakhir, yang kelima dikatakan menjadi satu daging. Menjadi satu daging bukan hanya sebatas penyatuan tubuh, tetapi menyatu dalam rasa, menyatu dalam kasih, menyatu dalam pikiran, menyatu dalam pengertian, menyatu dalam perasaan. Sama-sama bergumul, sama-sama berbahagia, sama-sama merasakan pahit manisnya kehidupan ini, sama-sama berjalan di dalam kehidupan ini. Hanya hati yang ikhlas, tanpa ada yang perlu ditutupi dan dirahasiakan, sehingga merasa malu, tidak ada yang perlu ditutupi dalam kehidupan rumah tangga. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hati kita, pikiran kita selalu dijaga, selalu dilindungi oleh Allah, sehingga kita selalu mengingat bahwa kita diciptakan oleh Allah setara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehendak Tuhan di tengah dunia ini melalui kehidupan kita masing-masing. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji Engkau atas kasih-Mu yang begitu besar dan maha karya yang begitu agung yang Tuhan tunjukkan kepada kami melalui kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur diingatkan oleh firman-Mu saat ini. Sebagai laki-laki dan perempuan, kami setara di hadapan-Mu. Laki-laki bukan lebih tinggi, perempuan bukan lebih tinggi. Namun kami baik laki-laki dan perempuan, di hadapan-Mu kami adalah sama-sama manusia yang telah menerima anugerah yang daripada-Mu. Maka biarlah kami mengingat, belajar dan terus melakukan dalam kehidupan kami untuk hidup saling mengasihi dalam keluarga, hidup saling mengasihi dalam hubungan sosial dengan sesama kami manusia. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Teruslah Tuhan memberkati kami,
menjaga hati dan pikiran kami agar kami terus melakukan kehendak-Mu di tengah kehidupan ini. Berkati jemaat, berkati setiap rumah tangga ataupun keluarga. Engkau lindungi, Engkau berikan pertolongan melewati masa-masa sulit. Engkau berikan pertolongan agar terus berharap kepada-Mu. Engkau melawat yang lemah, Engkau berikan kekuatan. Yang dalam masalah, tantangan, keterbatasan ekonomi, biarlah Tuhan juga berbelas kasih kepada mereka, meyakinkan mereka bahwa Allah mampu memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap yang berulang tahun agar sehat badannya, kuat imannya, dan terus semakin memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Ya Allah, Engkau berkati pemerintah kami yang terus berjuang agar COVID-19 ini boleh hilang dari bangsa kami ini, bahkan bumi ini, agar kembali kami Tuhan beribadah di bait-Mu yang kudus ini, agar kembali kami melakukan aktivitas kami seturut kehendak. Engkau berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami, kepada pemimpin gereja-Mu HKBP. Engkaulah memberkati, memberikan hikmat agar gereja tubuh-Mu di dunia ini boleh berjalan masing-masing melakukan tugas dan tanggung jawab seturut dengan kehendak. Kami berdoa untuk keluarga Inang Nyonya Sintua FM Tason Purna Baban yang hari kemarin Engkau telah panggil. Engkau berkati setiap keluarga, anak-anak keturunannya. Engkau berikan ketabahan, kesabaran, dikuatkan, dihiburkan oleh Roh Kudus. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati kita. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat